Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semua, peserta didik MTS Negeri 8 Kebumen yang saya cintai dan saya banggakan, marilah pertama kita bersama-sama memanjatkan puji syukur bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, bahwa pada siang ini, sore ini, hari ini kita masih mendapatkan taufik hidayahnya serta nikmatnya, sehingga kita masih dapat melaksanakan puasa hingga hari ini dengan baik. Semoga amal ibadah puasa ini dari hari pertama sampai hari ini dapat diterima di sisinya. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pengamalan puasa dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu dari segi ilmu fikih atau syariah dan dari hakikat puasa itu sendiri atau hikmah tasyri' al-islami. Dari ilmu fikih mengajarkan cara-cara menjalankan puasa agar pengamalannya benar, apa yang harus dilakukan dan apa saja yang harus ditinggalkan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Juga mengajarkan tentang sunnah puasa serta apa saja yang dimakruhkan dalam berpuasa. Dengan ilmu fikih ini dapat kita ketahui apakah puasa yang dilakukan seorang itu sah atau batal. Jika terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak melanggar hal-hal yang membatalkannya, maka puasa seorang itu sah. Namun sebaliknya, jika salah satu syarat atau rukunnya puasa tertinggal atau terpenuhi tetapi melanggar hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasanya yang dilakukannya adalah batal. Sah atau batalnya puasa seorang umat Islam atau kita semua wajib mengetahui dengan ukuran ilmu fiqih. Karena wajibnya puasa dilakukan, maka wajib pula mengetahui sah atau batalnya ibadah puasa kita. Puasa yang tidak sah sudah jelas tidak akan diterima oleh Allah, karena sama saja dengan tidak melakukan puasa. Sedangkan puasa yang sah menurut ukuran ilmu fiqih, untuk dapatnya diterima dan mendapatkan balasan pahala darinya, harus dibersihkan dan dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Hanya puasa yang sah dan bersih saja yang diterima dan dapat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, ada 5 dosa yang dapat menghapus pahala puasa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ngan Anasin radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a muhbitus shaum, al-kadhibu wal hibah wan namimah wal yaminu wal khumus wan nadhru bisyahwati. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu orang, bersumpah palsu, dan memandang lain jenis dengan syahwat. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita memahami satu persatu dosa-dosa yang menjadi noda puasa tersebut.
Yang pertama adalah berbohong al-kadzib, adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Orang berbohong ada kalanya hanya untuk iseng, untuk mempermudah urusan dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Seperti ketika diajak makan, mengatakan baru saja makan dan masih kenyang, walaupun sebenarnya belum makan. Untuk menolak dengan sopan terhadap ajakan makan seseorang teman. Atau ketika ditegur sapa, dari mana Anda pergi? Ia mengatakan dari pasar, walaupun sebenarnya dari tempat yang lain. Bohong jenis ini tidak apa-apa, tidak pula berdosa selama tidak menimbulkan akibat-akibat buruknya. Sekali lagi, tidak menimbulkan akibat-akibat yang buruk dari bohong yang semacam itu. Ada pula yang berbohong untuk menghindari bahaya, seperti ketika ada seseorang yang dikejar akan dibunuh, kemudian orang itu disembunyikan dan mengatakan tidak tahu atau mengatakan sudah pergi. Bohong sejenis ini hukumnya malah wajib. Dan ada pula bohong untuk mencuri keuntungan atau tidak mencari keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan, tapi malah mengakibatkan kerugian orang lain. Dari itu, hukum berbohong pun bermacam-macam menurut kondisi kebohongannya. Dan kebohongan yang terakhir inilah yang mengakibatkan dosa. Jika dilakukan pada bulan Ramadan, maka di samping berdosa juga menghilangkan pahala puasa. Kedua, mengunjing. Mengunjing adalah menceritakan orang lain tentang perkataannya, perbuatannya, atau keadaan pribadinya. Menggunjing, ukuran menggunjing yang berdosa atau hibah adalah engkau ceritakan tentang saudaramu yang sekiranya ia mendengar ia tidak rela. Itulah yang menggunjing yang berdosa. Yang ketiga adalah mengadu. Mengadu orang adalah mengusahakan agar terjadi permusuhan antara pihak-pihak yang tadinya rukun. Perbuatan ini biasanya merupakan tindak lanjut dari gunjingan atau fitnahan. Mengadu orang dengan motivasi apapun, baik hanya iseng hobi, apalagi dengan tujuan mencari keuntungan atau membuat kekisruan, semuanya dilarang dalam Islam. Sebab pihak-pihak yang diadu pasti akan mengalami kerugian, baik materi maupun moral. Keempat, bersumpah palsu. Pasti dengan sengaja akan menguntungkan suatu pihak yang merugikan pihak yang lain, dan pasti pula akan menghilangkan kebenaran dan berganti dengan kezaliman. Perbuatan ini sungguh sangat dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kelima, anak-anakku sekalian, memandang orang lain lawan jenis dengan syahwat. Yang dimaksud syahwat adalah ada dorongan dari hati untuk memandangnya atau meneruskan pandangannya yang mulanya tidak disengaja. Anak-anak sekalian, 5 perbuatan dosa yang tersebut dalam al-hadis di atas semuanya adalah perbuatan haram. Melakukannya di luar Ramadan akan mendapatkan dosa, sedangkan melakukannya di bulan Ramadan maka puasa seseorang tetap sah, tidak batal dan tidak boleh dibatalkan, tidak wajib mengganti di luar Ramadan. Dia sudah terlepas dari kewajiban berpuasa dan insya Allah sudah tidak disiksa dalam hal puasa karena telah melakukannya dengan sengaja. Namun dalam urusan pahala jangan mengharap mendapatkannya karena telah terhapus dengan noda-noda puasa tersebut. Rasulullah telah bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'ash."
Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain lapar dan haus. Anak-anakku semuanya, menghindari sebersih-bersihnya dari 5 larangan tadi memang sangat sulit. Maka jika sewaktu-waktu kita terlanjur melakukannya, segeralah menyadari kesalahan dan segera memohon ampunan kepada Allah. Semoga ancaman tersebut tidak jadi diperlakukan karena taubat kita tadi. Akhirnya dengan mengingat tuntunan ini, marilah bersama-sama kita berusaha agar puasa kita tetap bersih dengan menjaga lesan dan kebohongan, menggunjing, fitnah, mengadu orang, bersaksi palsu, dan menjaga mata dari pandangan yang diharamkan yang selain muhrimnya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua sehingga dapat meninggalkan semua larangannya dan juga Rasulnya dengan hati yang ringan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.